على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin jami' azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa auladihi wa jami' ashabil kiram, jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada sholihin sahabati wa tabi'in wal ulama ila jami'a hadir ya syekh bisu samsulillah hadir ya syekh tilang bitami mausulin mafurin wa jami'i ahli silsilatin wa khususan lillah hadirati musannaf pada kitab lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wamsyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa memulai ngaji bareng remaja Al-Islah Desa Tapen, dan juga kita niat menuntut ilmu, niat golek ilmu bareng-bareng supaya kita besok mendapatkan barokah ilmu sehingga menjadi orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mustami'in yang saya hormati, yang berbahagia, pada kesempatan Ramadan ini sengaja kita ngaji tentang akhlak, karena ini sangat cocok sekali dengan kalangan muda atau teman-teman remaja. Sesuai dengan tema kita, yaitu revolusi akhlak remaja milenial, perspektif taklimul muta'alim. Sehingga ini kajian sangat penting yang harus kalian ikuti, yang harus kalian lakukan, karena kalian semua hidup di era digital 4.0 itu sangat kompleks sekali tantangan untuk remaja. Oleh karena itu kita butuh yang namanya dampingan, benteng, backing untuk menghadapi
teknologi yang semakin canggih ini, di sisi lain kita juga harus mengerti tentang aturan, etika, akhlak, sehingga kita sama-sama jalan dalam hal memahami ilmu agama, memahami ilmu umum, memahami ilmu teknologi. Baiklah, di sini sudah dijelaskan oleh musonef di muqaddimah terkait ucapan daripada musonef, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alamin. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikami. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya Allah itu memberikan derajat kepada manusia. Allah itu memberikan keutamaan kepada manusia lewat dua hal. Atau ketika kalian pengen diangkat derajatnya oleh Allah, pengen dimuliakan Allah, pengen dimuliakan sesama manusia, kuncinya itu ada dua hal. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu ilmu. Yang kedua yaitu amal. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan antara ilmu sama amal. Sampeyan delok, kalian lihat semuanya di sekeliling kita, orang-orang yang sukses, orang-orang yang mulia, rata-rata mereka beliau-beliau punya dua hal ini, yaitu ilmu dan amal. Begitu juga untuk merubah suatu daerah yang penuh dengan peradaban, suatu daerah yang mempunyai kultur yang baik, juga kuncinya butuh ilmu dan amal. Kuncinya mau ikut dong. Karena ilmu ambek amal ini saling berkaitan. Contohnya wong sing ngamal tapi orang duwe ilmu, itu akhirnya padha karo kosong, perbuatannya padha karo kosong. Misalnya sampeyan pengen sholat sing jenenge sholat hajat, pengen sholat sing jenenge sholat duha, tapi orang ngerti ilmune, orang ngerti niate, orang ngerti dungone, padha karo amalannya apa? Kosong. Sehingga dua hal ini, ilmu sama amal, saling berkaitan. Desa kita tapen kok pengen maju, desa kita tapen kok mempunyai budaya yang baik, mempunyai peradaban yang baik. Tidak hanya desa tapen, desa manapun di luar sana, jika pengen peradabannya itu baik, jika pengen budayanya baik, desanya maju, ya kuncinya ada dua, yaitu ilmu dan amal. Dan ini sudah terbukti di beberapa macam kejadian. Yang pertama terkait kisah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad berada di Mekah, yang ditakdirkan oleh Allah diperintah untuk hijrah kemana? Madinah. Lah ngerti sendiri kalian, sampean ngerti dewe bahwasanya Madinah itu awalnya bukan Madinah namanya, tapi apa? Kota Yasrib. Lah kota Yasrib itu kota sing ruwet, kota sing rumbuk, kota sing pluwoso, kota sing duweso, kota sing nalikane ketika itu sebelum Nabi Muhammad ke situ panggonane beberapa banyak yang melakukan kemaksiatan. Tapi dimasuki oleh Kanjeng Nabi, Nabi Muhammad hijrah sedikit demi sedikit merubah peradaban budaya yang ada di Yasrib sehingga berubah menjadi Madinah. Gara-gara apa? Gara-gara ilmu yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi, gara-gara apa? Amal kebaikan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Sing saiki dianggap sebagai Madinatul Munawwarah.
kota yang cerah, kota yang bersinar. Tidak hanya eranya Nabi Muhammad. Kalau kalian pengen tahu yang namanya Tebu Ireng sebelum dibangun pondok pesantren Tebu Ireng itu ya sama, tempatnya lokasinya wake wong sing dablek, wake sing wong elek. Begitu juga Peterongan itu ya nggon-nggone wong sing elek, sehingga didatangi oleh Yai Tamim Irsyad Abai Yai Romli Tamim, dan di situ membangun pondok sedikit demi sedikit. Gara-gara apa? Gara-gara ilmune, punya ilmu, sehingga dari ilmu tadi beliau ngamal, yang ngamalnya itu tidak lepas dari hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, saya kira dewi sampean, kalian tahu sendiri Tebu Ireng seperti apa. Gara-gara ada sosok tokoh orang yang berilmu. Gara-gara ada sosok tokoh yang suka beramal baik dan ngalim ibadahnya sae. Begitu juga Tapen Lor. Harapannya sebenarnya juga sama dengan Tapen, juga sama dengan desa-desa yang lain, juga sama dengan daerah-daerah lain. Ketika di situ dimanapun ada orang alim, dimanapun ada orang berilmu, insya Allah desa itu akan tambah maju. Islam itu pernah mengalami kejayaan yang luar biasa, bahkan menjadi kiblatnya dunia. Yang mana sebelumnya semua peradaban itu awalnya ada di dunia barat, termasuk Yunani dan lain sebagainya. Zamannya siapa? Zamannya dinasti Abbasiyah. Gara-gara apa dinasti Abbasiyah? Gara-gara apa Islam kok hebat, Islam kok sangat bagus, bahkan bisa menaklukkan peradaban barat. Gara-gara ketika dinasti Abbasiyah banyak orang-orang yang berilmu, banyak orang-orang yang beramal baik. Khususnya waktu itu yaitu apa? Sing dipimpin oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Ada Abu Nawas, ada Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, ada Ibnu Khaldun, ada Al-Kindi, wis macam-macam ulama-ulama besar, Imam Bukhari, Imam Muslim, semuanya hidup di era dinasti Abbasiyah. Dan hebatnya lagi, pemerintahan dinasti Abbasiyah tidak pernah lepas dari orang yang berilmu itu mau selalu digandeng dalam kepemerintahannya. Sehingga ini akhirnya lebih enak dalam memajukan suatu daerah ya gara-gara ngilmu ambek amal itu mau. Wis pokoknya sampean gelem ngilmu, gelem ngamal, insya Allah daerahmu khususnya pribadi kita bisa menjadi lebih baik. Pribadi kita bisa disegani oleh teman-teman kita yang lain, disegani sesama manusia, dan pasti dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Al-Quran itu ada salah satu ayat surat Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Apa arti ayat ini? Artinya gini. Artinya gini, walau anna ahlal qura lamuno sak temene, andai kata suatu daerah, suatu kaum, suatu masyarakat itu amanu watakau, suatu masyarakat itu beriman semuanya, suatu masyarakat ahli penduduknya adalah bertakwa semuanya, maka Allah tinggal lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Wis pasti Gusti Allah bakal memberikan barokah. Sing barokah iku minas sama'i wal ard, saking langit lan bumi. Nah, barokah di sini dipahami apa? Ziyadatul khair. Barokah yang kini dimaknani tambahi keapian. Gara-gara apa? Amanu wattaqau. Gara-gara apa? Wong sing beriman, wong sing bertakwa. Amanu wattaqau di sini yaitu sebuah amal, yaitu amal
kebaikan. Yang amal kebaikan iku mesti ana tata carane, jenenge di ruang lingkup namanya ilmu pengetahuan. Lah iki PR sampean kabeh. Apakah masih bisa? Masih bisa. Tidak ada kata telat nalikane kita belajar. Lah kita wis mbok sekolah kok, ya ora apa-apa. Mencari ilmu tidak harus di bangku sekolah. Jadi kita manfaatkan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ayo dimanfaatno bareng-bareng. Jadi itu barokati minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu, tapi lek masyarakat di situ di dalamnya walakin kadzabu, berbuat jelek, berbuat dosa, berbuat maksiat, akeh eleke tinimbang apa? Apike. Wis jelas faqat nau bima kanu yaksibun. Gusti Allah pasti memberikan musibah. Gusti Allah pasti memberikan kejelekan yang sama-sama dilakukan oleh orang tersebut nglakoni apa? Elek. Wis pasti iku soalnya sunatullah, hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bersyukur di lingkungan kita adalah masih dimiliki oleh mayoritas orang baik. Awak dewe harus bersyukur, kita harus bersyukur karena mayoritas kita adalah orang baik. Lah umpama tapen umpama daerah ndiae kok di mayoritas wong elek alamat. Alamat apa? Bencana. Alamat apa? Kena musibah. Sehingga di sini pentingnya generasi penerus, pentingnya remaja, pentingnya pemuda sing nerusaken generasi-generasi sing sekarang, sing wis sepuh, sing sudah tua, yang sudah udzur, sehingga apapun yang terjadi di masa mendatang tergantung kalian sekarang mau belajar atau tidak, tergantung awakmu dewe. Dan sampai neripe pengen keluntang kelantung ya siap-siap aja masa depannya ya keluntang kelantung. Sampeyan pengen uripe saiki semangat sregep kerja ngabdi lan sapitunggalane insyaallah nalikane dewasa nalikane gede ya pasti apa diparingi Gusti Allah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi itu perubahan yang harus kita lakukan. Makanya tak jenengi revolusi akhlak remaja milenial. Revolusi itu maknanya apa toh? Revolusi apa? Perubahan. Lah revolusi identik dengan perubahan yang cepat. Kenapa? Karena kalau kita tidak mau berubah dengan cepat, khawatir kita akan dijajah oleh teknologi, khawatir kita akan dijajah oleh digital kemodernitas di era kontemporer, di era digital. Jangan sampai ketika ada banyak teknologi, ketika ada banyak masalah tentang digital, kehidupan yang serba modern, tapi sampean ora duwe ilmu nih, akhirnya apa? Kejajah ya toh. Ngerti lah, HP iku iso gawe lapo-lapo, iso gawe nelpon, iso gawe YouTube, iso gawe ngakses berita-berita, iso gawe ngakses internet sak karepe. Tapi kalau kita tidak punya ilmunya, kira-kira HP itu iso gawe maksiat apa manfaat? Ya akeh maksiat deh, soalnya orang duwe ilmune, orang duwe benteng agamane, orang duwe benteng akhlake. Sehingga di sini penting sangat yang namanya revolusi akhlak. Artinya merubah akhlak sing jenenge remaja, sing jenenge pemuda, iku identik dengan apa? Gerudak-geruduk sing gak jelas. Sing jenenge pemuda iku remaja rata-rata akeh gawe gara-gara. Akeh gawe kesenangan euforia. Iya ndak? Rata-rata sing biasane foya-foya iku wong tuwek apa wong arek-arek enom? Ya arek-arek enom. Ya karena itu kita harus membentengi, merubah akhlak. Ya, merubah akhlak. Sing identik akhlak remaja itu biasanya dengan sakarepe dhewe, dengan enak-enakan uripe, dengan gaya kebarat-baratan, dengan gaya model gaul dan sebagainya, sehingga kita butuh bentengan agama, sehingga kita apa yang kita lakukan tidak apa
bereset daripada apa? Etika, kultur, budaya kita sebagai bangsa Indonesia yang religius dan sosialis sehingga lengkap ada di dalamnya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, di sini perlu difahami, ya, apalagi kalian yang lahirnya 2000 ke atas itu punya julukan apa? Orang sing milenial. Itu tantangannya kompleks. Itu butuh sing jenenge ilmu ambek amal. Ilmu amal gak gathuk iki bahaya. Duwe ilmu tapi gak diamalno ku yo bahaya. Beberapa teman-teman kita juga pinter-pinter tapi gak gelem terjun ning masyarakat. Di sisi lain akeh wong ngamal tok penggaweane tapi ilmune cethek. Iku yo bahaya. Apa-apa salah. Nggon tempat rusuh titik dianggap salah. Itu dong. Karena tidak bisa berpikir secara luas. Karena kita tidak bisa berpikir secara luas. Isone ngamal tapi ora duwe ilmu iku ya bahaya. Jadi ilmu sama amal itu harus seimbang. Beruntung kalian mempunyai ilmu yang namanya organisasi. Kalian terdidik di sekolahan, ikut organisasi di masyarakat, ada yang ikut IPENU, IPPNU, ada yang ikut Remas dan lain sebagainya. Itu punya ilmu organisasi sehingga sampai saat ini sampai iso guyub. Dan itu PR kalian juga untuk mengkader generasi setelah kalian. Gus Arif punya pemikiran ngader generasi setelahnya Gus Arif, yaitu kalian semua. Dan saya anggap berhasil. Lah giliran nanti ke depannya kalian juga harus mengkader piye carane generasi setelah sampean ya kudu iso model kaya sampean kabeh. Yaitu apa? Ya berilmu ya beramal. Iki kudu mlaku bareng. Wong sing duwe ilmu tapi gak gelem ngamal iku jenenge sombong. Wong sing beramal tok tapi gak gelem berilmu berarti iku jenenge apa? Apa? Kosong, ora enak isine. Ngawur tok sing dilakoni apa? Ngawur sak karepe dhewe. Sak karepe dhewe. Grudak. Isone grudak-gruduk tok. Muring-muring tok. Isone muring-muring tok. Yo ojo ngono. Akhirnya muring-muring yo dampaknya wis luar biasa. Iso diboikot, sabotase, sebarang kali. Sehingga ini perlu kita perhatikan bersama-sama tentang terkait kajian akhlak. Jadi itu tadi banyak sekali momen cerita tentang pentingnya berakhlak. Kenapa sih Kanjeng Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak? Ya karena memang Kanjeng Nabi ketika hidup di zamannya itu adalah zaman jahiliyah. Artinya jahiliyah itu sebenarnya miskin pemahaman, miskin etika. Bukan jahiliyah diartikan bodoh, enggak. Sebenarnya era jahiliyah itu tidak bisa dikatakan bodoh secara ilmu. Wong Arab itu pinter-pinter kok. Wong Arab ahli syair kok. Ya. Tapi yang dimaksud adalah jahiliyah dengan perbuatan kebaikan, keyakinan, ketakwaan, keimanan itu tadi sehingga diutuslah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Musonef telah mengamati atau bahkan jika dikaitkan dengan era modern, lek dikaitno ambek era modern saiki rek, iki memang bener. Banyak sekali orang-orang yang sekolah, wakeh arek-arek sing sekolah, tapi entuke mung sekolahan tok, tapi ilmune ora bermanfaat. Lah ini ada yang problem, ada yang bermasalah. Kenapa? Padahal sekolah ya wis mulai TK, MI, SMP, SMA mestine 9 tahun katakan minimal sekolah ya mestine setidaknya sampean ahli. Dan saya kira beberapa teman-teman problem adalah ketika sekolahan
dia sekolah itu mengalir apa ana tok. Tidak berpikir aku kudu ahli matematika, aku kudu ahli ilmu agama, aku kudu ahli bahasa Inggris, aku kudu ahli biologi. Ketika mulai dini ditanamkan seperti itu, MI atau SD akhirnya pahami betul tentang masalah satu ilmu sing bener-bener mau ahli. Soalnya pendidikan kita Indonesia ini basisnya adalah berbasis karakter, berbasis soft skill atau skill yang kita miliki. Sampai ahli setengah-setengah ya ora dibutuhno, wong setengah-setengah ora pate ahli. Kon dandani salon ya ora iso, kon ngaji ya ora iso misale. Kon ngitung ya ora iso, nerjemah bahasa Inggris bahasa Arab ya ora iso, akhirnya kan ngambang. Sehingga butuh sing jenenge keahlian. Diraba ahline sampean apa? Misale bengkel ahline ya tekuni. Misale ahline organisasi ya tekuni, ahline dagang ya tekuni, ahline pelajaran apa ya ditekuni. Banyak beberapa teman-teman ketika salah dalam sekolah itu bukan salah gurunya sebenarnya, tapi salah dirinya sendiri dalam pembelajaran tidak mempunyai arah. Iki pentingnya dikaitkan dengan akhlak. Bisa jadi ketika sampean sekolah niki nalikane sekolah iki apa? Ya sakarepe dhewe wis pokoke anggere sekolah ya sekolah, wae masuk ya masuk, wae istirahat ya istirahat. Kadang ketika kita sekolah juga berani sama guru. Kuwi pengaruh ning gone ilmu manfaat. Kadang dipares wis nyelatu gurune, kadang dislontek kupinge wis ngremengi gurune. Kadang wis pokoke itu adalah pengaruh sekali. Krono ada satu makalah yang berbunyi al ilmu bita'alum. Ilmu lek kapane sampean pengen duwe ilmu apa ae ya kuncine siji ya iku dengan cara belajar. Ilmu apa ae, ilmu pencaksilat, ilmu mata pelajaran, ilmu kedokteran, ilmu polisi ya kuncine kudu belajar. Lah kok Rizky kuncine iso silat gara-gara Rizky juga pernah belajar apa? Silat. Gak mungkin gak. Mas Arif bisa sukses model dagang kalau ngono ku mau kuncinya apa? Karena beliau menyelami perdagangan semenjak beliau masih muda. Saiki tinggal apa? Tinggal panen, tinggal merasakan keenakan itu. Itu butuh belajar. Tapi di sisi lain tidak cukup kita hidup hanya berilmu. Awak dhewe iku ora cukup urip namung ilmu. Tapi kudu tetep ngamal. Di sisi lain ada juga selain al ilmu bitta'alum wal manfaatu bitta'at. Lek sampean ilmune pengen manfaat, kuncine ya kudu taat. Seberapa jauh ketaatanmu, maka disitulah ilmumu akan manfaat. Padha karo sampean wis gampangane sampean di sini samikna wa ta'na wa Gus Arif. Tentang masalah mbuh tibaan, mbuh manakib. Secara ndak langsung kalian bisa ndak bawa maca tiba ngelagokno terus manakib bisa ndak? Bisa ndak? Bisa toh? Karena apa? Karena sampean taat ning ngene Gus Arif. Dan ini sampean gak taat ora patek sambung ilmu sing dimiliki Gus Arif ning ngene sampean. Akhirnya Gus Arif ngelatih, wis saiki awakmu dijadwal mimpin tahlil, sesuk awakmu dijadwal bawa iki, sesuk awakmu bagian manakib. Akhirnya di situ gara-gara apa rek? Gara-gara taat. Taat iku manut, taat iku gelem. Akhirnya manfaat. Sampeyan iso tibaan, sampeyan iso manakiban. Krana taat. Lah ini kadang tidak dimiliki oleh teman-teman yang lain. Naudzubillah ada beberapa teman kita yang sangat berani sampai gurune kon ngerjakno PR wis waras arasen. Dikon dipares yo aras-arasen, kadang wis nglarakno atine guru yo ilmune manfaat kon ndi ora iso. Sehingga kalau sudah seperti itu, maka butuh yang namanya revolusi akhlak. Perubahan akhlak yang mana kita harus
belajar sedikit demi sedikit sing insya Allah bisa menjadi lebih baik, isok luwih apik. Percaya isok luwih apik, ora enek kata telat. Soale urip iku sapa jare settingane Gusti Allah. Akeh wong sing penggaweane amale apik tapi akhire ya suul khotimah iku ya akeh. Akeh wong sing penggaweane mulai cilik sampai saiki nduwablek tapi akhire ya husnul khotimah iki ya akeh. Karena itu adalah perubahan roda perputaran. Dan jangan merasa menyesal. Aku saiki kok sik nduwablek, aku saiki kok sik welek merasa sik durung iso apik. Yo cuma menyesal, sing penting ora ada teko rahmate Gusti. Terus ndonga, terus salat, terus nderek-nderek tibaan, terus nderek-nderek manakib. Nah, dijamin iki koyo sampeyan kudu bangun pondok, Gus. Sing santri ini model-model koyo ngene iki. Pondok meter iya keren itu. Tapi ndelek pondok sing gak diobrak. Segala perkenalan gitu. Sehingga loh akhirnya kita bisa sedikit demi sedikit. Sing oleh gondrong. Wis salah, enak-enak. Wis gak usah manut ado-ado ning gone kiai-kiai sing dhuwur, wis manut Gus Arif tok ae wis jelas akeh manfaate. Oh gak duwe ya utang Gus Arif ya tanggung jawab. Cara santri ning gone yai ku mesti matur. Yai kula niki lagi sumpek lha apa mboten gadah ya. Terus jelas sangoni yai apik ku jelas sangoni. Mangan. Lah sampeyan yo ngono apa ae yo adulno Gus Arif gak apa-apa. Tanggung jawabnya sampeyan secara ruhaniyah iku ngene Gus Arif. Kok umpama ana sing masalah misalnya gak duwe dhuwit, Gus kula gak duwe dhuwit, Gus bene sampean utangi gak diutangi ambek Gus Arif, wis tinggalun Gus Arif aja didadekno panu. Gampang urip kuwi. Lah ini butuhnya kita kompak, butuhnya kita guyub kayak gini. Butuh yang namanya guru untuk merubah suasana, untuk merubah pikiran, untuk merubah hati, untuk merubah jiwa kita, akhlak kita. Butuh yang namanya pendamping. Pendamping itu harus yang berpengalaman. Berpengalaman juga harus mempunyai wawasan. Yang wawasan berupa ilmu, yang juga orang tersebut juga harus ngamal. Dulu kiai-kiai ini awak dhewe, khususnya kiai-kiai NU wis mesti jelas gandeng antara ngamal ambek ilmu. Gak mungkin salah siji ditinggal. Lah podo sama dengan sampean, sehingga kita yo umate Kanjeng Nabi sing derek ulama, yo berarti kita yo nyontoh ulama, ilmu ambek ngamal. Kesimpulannya lek diajak ngaji yo kudu semangat. Ya terutama dina Jumat ya diuripi maneh iku jenenge termasuk belajar. Lha iya wis tak lem Gus apal tahlil dan sebagainya tapi tambah proses. Tapi kan banter sih. Oke. Banter sih. Lah ini yang dikatakan remaja. Ini yang dikatakan pemuda sik labil. Kita itu masa-masa apa? Masa-masa sedang mencari dan nantinya menemukan jati diri wajar. Pemuda rusuhan ya wajar. Pemuda senengannya harus wajar karena dia masih mencari jati diri, belum mempunyai prinsip yang kuat. Lah kok saya Mas Arif kok sing ndablek itu perlu dipertanyakan. Wis tuwek kok ndablek. Terus kare apa? Kare mate kok ndablek. Tapi nek usia-usia kalian ndablek itu sing wajar, tapi sing jelas ndableke aja sampai nyalai syariat. Akhirnya di sini dijelaskan falam maro'aitu katsiran min tulabil ilmi fi zamanina yajiduna ilal ilmi wala yasiluna aw min manafihi wa samaratihi wa yal amalu bi wa nashru yukhramun. Jadi setelah diamati banyak sekali pelajar, banyak sekali pencari ilmu, orang-orang yang cari ilmu, ternyata mereka itu banyak mendapatkan ilmu tapi tidak manfaat. Itu keterangannya. Kenapa? Ada proses yang salah di dalam mencari ilmu.
Mbuh iku ora gelem taat, mbuh iku ancen sering nglanggar aturan dan sebagainya. Iku ya apa lek pengen ilmu mene manfaat kuncine taat. Lek uripmu pengen barokah, kalau hidup kita pengen berkah, maka kuncinya adalah wal barokatu bil khidmah. Kuncinya harus mengabdi. Kuncinya harus mau melayani. Ya sanggup ae gak apa-apa dadi abdi daleme Gus Arif. Abdi nglayani. Iya sih. Guru kita jekekno son, budal jekek son. Cepet ndang mari rene. Atau dimanapun, tidak hanya di sini, di luar sana, siapapun guru kita ketika ngomong ayo dituruti A, selama itu kebaikan. Kalau guru kita itu mau nih B, ya turutan B. Karena kunci hidup berkah adalah berkhidmah. Oleh karena itu sampean belajar di organisasi diniati ngabdi. Soalnya ngerti organisasi ku ora enek apa-apa ya ora enek duwite. Lek pengen ono duwite berarti ya kerja. Ngabdi itu adalah sebuah pancingan tok untuk nantinya ketika kalian meraih keberkahan sing berupa kesuksesan. Gus Dur iso dadi ulama besar. Gus Dur selain dari putranya Kiai Haji Wahid Hasyim, jangan dikira langsung kun fayakun dadi kiai, ndak, tapi mengalami proses yang sangat besar. Ngabdi di pondok nalikane iku ning tambah beras nggone nyantri nggone Mbah Fatah Hasyim. Jadi pengurus, nglayani, dampingi, bimbing arek-arek santri sing kadang ya ono ndableke. Iku jenenge ngabdi. Ngabdine sampean ambek ngabdine kula Mas Arif iku beda. Karena pengabdian itu disesuaikan dengan usianya. Dan ojo ngeri, ya iku besar wis senane merintah tok ora gelem nglakoni, ya encen wis masae. Karena dulu eranya sampean Gus Arif ya pernah melakukannya wis war. Sehingga di situ kalian butuh yang namanya latihan pengabdian lek pengen besok uripmu barokah. Balik neng ceritane Gus Dur wis kompleks. Bahkan dulu ketika Gus Dur itu nyantri di Mbah Fatah Hasyim, ada santri sing beling, ono pelajar, ono santri sing ndablek. Santri ini ndableke apa wis gak karu-karuan. Santri iki yo senengane nginceng ning gone pondok wedok, sampai-sampai yo njikik behane wedok, sampai-sampai yo pokoke mesum tok utek. Nyolongan sisa dan sebagainya. Ikulah karakternya sama pemuda. Sehingga wis Gus Dur nalikane wis repot ngabdi ning gone kiai, akhirnya gak tatak diwadulno ning gene Mbah Fatah. Niki Mbah mending ditokaken mawon. Mending ditokaken mawon santri niki pun terlaluan, pun wis terlanjur ndablek. Lho akhirnya santri iki didadekno Mbah Fatah abdi daleme ojo dur wong santri iku pengen ndelek ilmu kok pengen mbok balekno mulai kuwi gak bener ya sakno wong tuane. Wong tuane iku pengen minterno ning pondok kok malah mbok olehno. Nah, pikiran kiai-kiai kita itu tidak langsung menghukumi, tidak langsung memberi hukuman atau punishment, tapi pikirannya luas. Oh ya wis menawa iso sadar melok aku ae. Akhirnya santri sing beling iku mau melok Mbah Fatah ngabdi. Ben dinane ya resik-resik nyapu-nyapu daleme, ben dinane nggih masakno Mbah Fatah. Mbah Fatah ning dindi ya apa jenenge melok derek. Sehingga akhirnya timbul yang namanya berkah. Sak beling-belingo santri gelem ngabdi, sak elek-eleko kita semua pokoknya gelem ngabdi, insyaallah uripe berkah. Lho ngabdi ku macem-macem. Ya termasuk sing sampean lakoni ning masjid remas wis tantangane akeh. Apa maneh remasmu iku wis rame, wis keren, wis kompak, wis banyak penghasilan dan sebagainya. Wis jelas ana wong sing gak seneng wis jelas. Ning dise urip iku ana sing gak jelas. Gak seneng wis mesti lengkap.
Tidak hanya kalian, semua orang sehebat-hebatnya apapun orang ketika ada di puncak pasti ada yang tidak suka. Itu pasti rumusan hidup itu seperti itu. Dimanapun kalau kalian berada, selama kalian punya ilmu, punya amal yang baik, di sisi lain kalian dimuliakan oleh orang, pasti ono sing gak seneng. Wis mesti. Jadi ora usah kaget. Nalikane ono wong sing gak seneng ambek awak dhewe. Nalikane ono wong sing gak seneng sama kita semua. Ndak usah kaget karena itu sudah rumusan hidup. Tinggal bagaimana caranya kita menghadapi orang yang tidak suka dengan kita. Oleh karena itu yang terakhir, semoga kita bisa istiqomah ngaji khususnya ulan Ramadan sing nenggone kitab perspektif taklim muta'alim untuk singkat, muga-muga iso ada hikmah kita ngaji akhlak bisa sedikit demi sedikit berubah menjadi lebih baik sing harapane menjadi manungsa sing kafah. Manusia yang kafah seperti apa sih? Gampang. Urip iku mung petang keadaan to, Rek. Ya, urip iku mung petang keadaan. Siji, keadaan kita biasanya diberi nikmat oleh Allah. Dua, kadang kita diberi musibah oleh Allah. Tiga, kadang kita diberi apa? Diberi taat oleh Allah. Kadang kita diberi maksiat oleh Allah. Lah wong sing sempurna iku piye? Wong sing sempurna itu adalah ketika dia diberi nikmat, dia mau bersyukur. Ketika dia diberi musibah, dia selalu ingat dan akan kembali kepada Allah dan cepat-cepat istighfar, cepat-cepat tobat dan sebagainya. Ketika dia diberi ketaatan, dia mau istiqomah, mau melakukan taat itu secara terus menerus. Ketika dia diberi maksiat, maka cepat-cepat dia sadar akan perbuatan yang dilakukan itu adalah salah. Itu menurut saya adalah orang yang sempurna. Sehingga dengan materi-materi pertemuan selanjutnya ada hakikat ilmu. Apa sih ilmu itu? Ya. Niat ketika belajar tidak hanya belajar di sekolah, ndek kene ya belajar, ndek pengajian belajar, dimanapun belajar. Jika kita mau niat. Terus bagaimana sih sosok guru yang ideal buat kehidupan kita? Sampeyan kudu duwe guru, Rek. Kudu duwe apa? Guru. Sing nalikane guru iku apa? Untuk ketika kita menghadapi sesuatu yang kita tidak bisa, kita menghadapi sesuatu atau ada masalah yang kita tidak mampu, maka dekengan kita siapa? Guru. Lek konco iku sik urung jamin. Kadang konco iku gelem kekancan nalikane dirimu memberi take and give berupa kebaikan. Onone Didit ambek Depi saling melengkapi. Didit nglakoni apik ning Depi nglakoni apik ning Didit karena ada kebaikan. Dan yo Didit nglakoni elek ning Depi apa to gelem Depi koncoan? Jotos sae. Ada gelem. Tapi kalau guru dalam kondisi apapun dia tidak memandang yang namanya murid ikut jelek apa baik, tetap guru itu mempunyai kewajiban untuk mengarahkan bimbing. Guru sing model piye yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita butuh. Dengan memilih guru juga tidak boleh fanatik. Akhirnya fanatik nganggep wong-wong sing alim liyane iku ora kaya gurune dhewe iku ya bahaya. Saya punya beberapa guru spiritual saya, termasuk Mbak Yai Jamal, termasuk Mbak Yai Khalil, termasuk Gus Isom dan sebagainya. Jadi apa-apa kita laporkan. Saya awal nikah sowan Mbak Jamal, Mbak paling lancar niki jodoh kula menurut jenengan pripun? Yo api-api, yo wis tak nikahi. Umpama elek ya ora tak nikahi. Mari nikah maromane Mbah pandongane menawa-menawa dipun paringi yuga saged cepet-cepet. Ya ora akhire ya diparingi yuga cepet. Lah siki gurung sowan blas karena apa? Covid itu mau. Mendajikan jarak antara murid dengan guru tidak bisa kok secara intens berkomunikasi atau sowan. Nah guru bagaimana idealnya guru ya nanti kita pelajari bersama-sama.
banyak bagaimana cara menghormati ilmu, menghormati guru, manfaatnya, tawakal, punya cita-cita, apa yang harus kita lakukan, menjaga diri dari maksiat, itu sangat berpengaruh dalam kehidupan. Sing intine pertemuan hari ini kesimpulannya, ayo diniati bareng-bareng belajar. Sing nalikane belajar awak dhewe entuk oleh-oleh loro, yaiku ngilmu, yaiku ngamal. Lek wis sampean pinter utawa sampean paham, sampean nguasai ya kudu diamalne. Dan itu kesimpulan akhir daripada pelajaran iki, daripada belajar akhlak loro tok. Kita bisa diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dianggap sebagai hamba sing mulya. Wis ngono tok, ora usah muluk-muluk. Tujuane awak dhewe ning donya iku lek iso ya ilmu ambek ngamal wis tok. Ngamal iku sifatnya akeh, ya ibadah, ya nglakoni apik, ya mbantu kancane dan lain sebagainya. Sehingga iku muga-muga manfaat, muga-muga barokah sing jelas. Diniati bareng-bareng belajar ning kene, dan pertemuan besok kita mulai lagi lah iso ya sondok sore. Kalau ada halangan ya tidak apa-apa, sak isoe semaksimal mungkin. Pun wallahu a'lam bissawab. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fatubu ilayya inda hajati ilayya wala tunsini ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Matur suwun, terima kasih, ngapunten sangat. Kula akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahora,